Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, akhirnya Bapak Hendro Priyono angkat bicara tentang Pilpres 2024. Dan beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah menabrak aturan dan tidak pernah cawe-cawe. Ini menarik nih. Dan juga ternyata Pak Hendro pernah ditawari untuk mendukung Pak Ganjar. Tapi beliau lebih memilih Prabowo Subianto. Apa alasannya? Di video ini akan terjawab. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Fast forward ke 2024, berubah nih. Pak Hendro memberikan endorsement kepada Pak Prabowo. Itu kenapa, Pak? 2000 yang ini ya 2024. 2024, Pak. Yang terakhir. 2024. Yang terakhir, Pak. Yang terakhir. Yang terakhir. Oh iya. Ini apakah Pak Prabowo sudah kelihatan Pak Jokowi itu mendukung Prabowo, baru Bapak masuk, atau justru Bapak yang Belum, kemudian... sebelumnya. Oh, gimana ceritanya? Saya 4 kali ketemu Pak Prabowo. Saya nyatakan bahwa saya tidak bisa ikut kampanye kemana-mana, termasuk waktu saya diminta Pak Puan juga untuk ke Pak Ganjar. Ganjar. Wow. Bapak sempat dipinang, Pak ya? Diminta Bu Puan loh untuk dukung Ganjar. Baru ditanya itu, Iya, ditanya aja kali. tapi beliau memilih Prabowo loh. Saya bilang nggak usah lah. Iya. Saya terlalu banyak beban. Jadi nih, gini deh, 2020 kan udah rame-rame 2022, 2023 udah mulai rame nih. Prabowo akan maju lagi. Iya. Walaupun nuansa Pak Jokowi kayaknya masih rambut putih, pekerja keras dan lain sebagainya, kayak bukan Pak Prabowo nih. Iya, yang awal-awal Nah, ya benar. Pak Hendro setelah itu ketemu Pak Prabowo lagi atau sebelum itu sudah ketemu Nah, Pak Prabowo? saya ketemunya waktu Pak Prabowo sudah gabung sama Pak Jokowi. Nah, lalu saya bilang pasti menang. Kenapa, Pak? Nomor 1 kan tadi nggak merangkul Incumbent incumbent mendukung. udah pasti menang. Tapi waktu Pak Jokowi kan Pak Wow. SBY nggak mendukung, Pak. Waktu Pak Jokowi, bukan, ini kan Pak Prabowo kuncinya. Oke, Itu kan nggak, maksud saya kan, Iya, kan iya. Bapak bilang Emang beda kalau intelijen ya. incumbent itu kalau mendukung atau maju lagi, dia akan menang gitu. Nah ini maksudnya Pak Jokowi nggak maju lagi karena itu Pak Prabowo bisa menang menurut Bapak gitu, atau gimana? Oh iya, pertama ya itu dari sisi polisi dia merangkul incumbent. Incumbent itu bisa Merangkul memberikan incumbent. sesuatu. kunci besar. Kunci besar. Kemudian yang kedua itu rencananya manuver dan rencana logistik keuangan nyatu. Jadi orang misalnya kan bergerak kamu ke sana, ini pelurunya, tembak itu. Konkret tuh ya. Ya konkret. Kalau gerak sana nggak ada pelurunya, Nah, percuma. nggak ada jadinya. peluru, susah. Kamu gerak ke sana pelurunya dipegang orang lain. Oh, jadi setelah Pak Jokowi Itulah mungkin salah satu yang menyebabkan Bambang Pacul kalah di Jawa Tengah ya. kayaknya sudah melekat sama Pak Prabowo, Saya yakin menang. Gitu. yakin menang. Yakin menang. Ganjar kenapa bisa seperti itu Pak menurut Bapak? Setelah, Pak. Waktu sebelumnya kan posisi Mas Ganjar tuh bisa sampai 30%, sampai kemudian Projo membuat acara sendiri, presidennya datang, Ganjarnya datang, rambut putih, kening berkerut dan lain sebagainya. Terus setelah itu dalam perjalanan ada riak-riak soal penolakan bola ya Israel main. Oh, terus yang ada Piala penolakan Dunia 20 dari nih. Mas Ganjar dari Pak Koster dari Bali, kemudian orang terus menghubung-hubungkan bagaimana tidak diongkenya Pak Prabowo dalam deklarasi Ganjar dan lain sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi sih Pak? Pak Jokowi bukan Pak. Sorry Prabowo. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Itu memang menyangkut masalah personal itu, kepribadian. Makanya saya lihat semakin liberal, semakin individualisme itu merasuk ke tubuh seluruh kita. Bukan hanya elit politik, tapi masyarakat kita juga. Dan kalau Kita namanya menjadi lebih individual. ya, Egois, individual, Pak, ya mikirnya akibatnya begitu. Nah, saya melihat ini pemikiran pribadi ya, saya melihat ini menjadi semakin tidak bagus kalau tidak ada terobosan kebijakan. Pak Prabowo begitu terpilih langsung mengundang supaya semua bergabung. Pegangannya beliau adalah Pancasila itu kan tidak ada oposisi, yang ada penyeimbang. Jadi marilah kita bergabung. Kalau toh tidak mau bergabung ya jangan mengganggu. Begitu supaya ada stabilitas pemerintahan. Itu menurut saya bagus. Memang ada resistensi, tapi kan sebentar. Artinya cuma sedikit. Asal ngomong, bukan satu kekuatan yang massal. Pak Hendro terakhir ketemu sama Pak Prabowo kapan? Sebelum sakit. Sebelum sakit, sebelum operasi. Ngobrol apa Pak? Ya. Ngobrol apa?
Kalau boleh tahu. Semoga cepat sembuh. Pak Prabowo ini Mas itu. Pak Hendro nih dapat kado boneka Diponegoro dari Pak Prabowo. Itu ceritanya Kan gimana? Pas ulang tahun kan, Pak? Saya yang ngasih. Oh iya, Bapak yang ngasih kado Saya Pak ngasih. Prabowo ya. Kembali. Kenapa Diponegoro? Ya, Diponegoro. Kenapa Karena- nggak Sudirman, misalnya kenapa nggak Imam Bonjol? Kenapa nggak Sultan Agung? Satu hari dulu pernah pertama kali saya nengok Pak Prabowo di kamarnya waktu beliau sakit. Itu puluhan tahun yang lalu. Saya kaget, saya lihat di rumahnya, di dinding kamarnya Pangeran Diponegoro. Jadi saya bilang, Di atas kuda, Pak. ya, Di atas kuda. Rupanya dia senang dengan keberanian gitu, orang-orang yang berani melawan itu sama Belanda kan dia melawan sendirian. Iya. Terus akhirnya diikuti yang lain-lain. Nah, jadi kesan saya, saya tanya sama sahabat saya juga yang teman satu leteng Prabowo itu namanya Glenny Kayurupan. Katanya Calon Menteri Pertahanan katanya. ya, wah saya nggak tahu. Tapi saya tanya dia, katanya masih ada keturunan. Iya, Pak Prabowo itu masih ada keturunan Oke. di Ponorogo Serah katanya. Mataram ya. Ya, jadi saya bikin patung di Ponorogo. Nah, waktu itu saya kasih tukar, saya dikasih keris Majapahit karena saya kan bikin Oh iya, keraton, keraton itu. Majapahit. Iya, itu keren. Satu lagi Pak yang jadi kritik buat terutama fenomena yang unprecedented di 2024 soal dinasti politik. Terus tiba-tiba Mas Gibran dengan putusan MK yang ketua mahkamahnya itu pamannya, terus bisa jadi calon walaupun umurnya nggak cukup, dipas-pasin umurnya. Terakhir muncul putusan MA, Kaisang bisa maju sebagai apa namanya calon yang bisa gubernur, dipilih, kan? padahal Kepala seharusnya daerah. umurnya nggak segitu. Orang kemudian mengkritisi itu, sebagian juga mendukung gitu ya, sampai dibully orang kadang-kadang gitu. Nah, Bapak termasuk yang mana, Pak? Buat saya yang jelas kita negara hukum. Ya. Jadi sepanjang tidak melanggar hukum dan hukum tata negara termasuk di dalamnya, apa salahnya? Kalau memang tidak suka, ya cari kesalahannya apa. Atau jangan pilih. Atau ya nggak usah pilih, tetap terpilih. Saya jadi kebetulan saya lagi bangun itu etalase Keraton Majapahit di Jakarta. Majapahit kan 234 tahun berkuasa di Asia Tenggara, nggak ganti-ganti. Iya juga ya. Itu. Dan itu dinasti. Ya, Dan itu dinasti. Benar. dinasti. Langsung, tapi kan berkuasa 234 tahun. Rontok karena Perang saudara. perang saudara. Nah, itu ulahnya orang-orang barat kan ngadu domba. Dan itu yang kenapa saya bikin ini biar para generasi orang ada Gen Z. masyarakat dari generasi penerus tahu bahwa kita itu sebetulnya sangat kuat dan beradab sebelum Amerika diketemukan. Jadi tidak benar bahwa kita dulu tidak beradab. Harus dibikin beradab makanya dijajah. Itu keliru. Jadi saya mau lihat ini patung emas ini semuanya ini Patungnya patung apa? Gajah Mada, Hayam Wuruk. raja-raja Majapahit kan ada dari emas. Tapi ditanya sama seorang Patung Soekarno Bapak nggak bikin? Udah banyak. Karena kan udah zaman kesini. Kesini ya. Nah, tapi zaman Ini keemasan konteksnya Majapahit ya? Majapahit. Karena rasanya kita dulu cemerlang zaman Majapahit. Dan itu ada politik dinasti kan. Dinasti Apa, raja itu suatu kebetulan atau Bapak sudah membaca nih kira-kira bakal ribut soal politik dinasti? Iya, 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 iya. Udah baca Saya ya. Bercanda, Pak. ingin saya kalian generasi penerus keren untuk sih. menjadi bangsa supaya tahu bahwa kita ini bangsa yang besar dan lebih daripada Barat yang mereka sejarah sebetulnya panjang. belum ketemu gitu. Jadi kan sebenarnya nggak main ke Keraton Pahit, Pak. Jadi ada kereta kencana Mas Vito, ada apa Pak untuk raja gitu ya Pak. Wah boleh nih Tapi kita itu jalan-jalan harus- nih ke harus ininya jajal. Pak Hendro nih. Anu, Pak, tapi gini, balik lagi ya soal ini. Kalau Bapak ngelihat sosok Pak Jokowi seperti apa sih? Sekarang makin kesini itu Pak Jokowi itu dipotret sebagai orang yang menghalalkan semua cara. Anaknya semuanya bisa, bukan hanya anak, menantunya juga bisa. Kemudian memaksakan kehendak IKN itu. Masa bangun, kata orang-orang, masa bangun ibu Kata kota orang-orang. negara nyari investor, ini kan bukan bisnis. Ini harus tanggung jawab negara supaya kita berkedaulatan dan lain sebagainya. Banyak bertubi-tubi kritik pada Pak Jokowi, terutama di masa-masa menjelang dia purna tugas gitu. Bapak sendiri melihat Kalau menghalalkan segera cara itu artinya kan menabrak aturan dan undang-undang. Undang-undang dan peraturan apapun nggak ada yang ditabrak oleh Jokowi. Wow. Ya, sesuai dengan aturannya. Tapi kan itu adalah tanggung jawab bersama. Kalau memang tidak suka ya jangan milih. Tapi Benar. ternyata kan terpilih terus. Faktanya beliau menang. Dari survei kepuasan juga yang paling masih menonjol. Memang 70% lebih.
elit dari pemerintahan, elit dari partai politik yang bertentangan pasti tidak senang. Dan itu politik dinasti. Kalau saya ingat, dulu saya dekat sama Presiden George Bush. Yang senior, Yang junior. Yang junior. Tapi saya kenal juga Sama sama yang George senior. Bush senior waktu di Rio de Janeiro. Saya sempat foto sama beliau Senior. yang senior. Itu juga dinasti kan. Tapi kan juga sesuai aturan dia dipilih. Begini Pak, konteksnya dinasti itu pada satu titik di mana bisa dipilih orang yang berasal dari keluarga yang sama seperti Kennedy itu kan kurang apa dinastinya gitu. Iya, benar. Tapi ini ada cerita orang yang sebenarnya belum bisa dibikin, ya kalau Bapak bilang ada hukum dan undang-undang. Hukum dan undang-undang itu dibuat sedemikian rupa supaya fit dengan sosok tersebut dan kebetulan itu adalah anaknya. Ya. Tapi yang membuat itu kan bukan dia. Kalau ada buktinya dia yang membuat, ya itu rekayasa. Hadirkan. Benar. Iya, tapi kan Tapi tidak ada bukti. iya di pengadilan Jadi juga nggak misalnya terbukti. misalnya begini, waktu dibagikan, tapi ini cerita sini nggak Gak apa-apa. Iya. Rahasia nih keluar nih. Iya. Begini. Bansos. Dapur keluar nih. Ya, waktu dibagikan kertas tertutup, siapa yang layak jadi wakil presiden? Nah, nulis. Setelah nulis dibuka, Nama 6 itu semuanya namanya sama. Gibran. Siapa aja 6 orang itu? Nah, lebih bagus tanya sama salah satu. Ketua-ketua partai kali ya. Salah satunya nggak di sini, Pak. Zulkifli Hasan bisa Zulkifli Hasan. ditanya. Zulkifli Hasan, Iya, benar, kan? ketua partai. Semua. Oh ini cerita Yang terakhir partai. di hari-hari terakhir ya? Iya. Setelah putusan MK ya? Itu setelah putusan MK Pak. Setelah. Wah, saya nggak ingat. Setelah putusan MK kan orang membacanya bahwa memang kehendaknya Pak Prabowo agar Gibran maju bersama Pak Prabowo dan kemudian itu ya tapi ya itulah. Belum. Belum ya? Belum. Saya ingat belum. Oke, Belum. Karena begini. Ada salah satu partai yang baru Gabung ketemu Pak Bapak Jokowi. Oh, rahasia Iya. lagi nih. Cerita bahwa dia ditanya kira-kira siapa gitu. Dia bingung. Jokowi yang terakhir itu Yang baru ketemu. Saya nggak nyebut. Tapi kalau kayaknya Tapi 6 ketua umum parlemen semua itu. Terus. itu saya dengar Setelah ketemu Pak Jokowi, saya kira siapa gitu. Mulai pelan-pelan, mulai penting. Nah, saya terkejut juga waktu dia. Terus saya tanya, kamu bilang siapa? Saya balik tanya, kira-kira siapa ya Pak? Ya, nah, yang rame kan Erick Thohir yang rame dulu. Ya, Kata sama dia nih. dari awal, Pak. Terus saya tanya, terus kamu bilang apa? Saya bilang, tapi kan Erick Thohir, Gibran, gimana Pak kalau anak Bapak Gibran? Tadinya katanya orang ini juga sebelumnya Pak Jokowi udah ngumpulkan partai koalisi untuk tanya siapa kira-kira jadi wapres yang paling Pas. tepat. Nah, dan pasti harus memenangkan dong. Ya. Iya, harus menang. Nah, waktu itu suara udah ada nama Gibran, tapi beliau bilang kesampingkan dulu nama itu. Oke. Kesampingkan. Oke. Yang lain aja dulu. Itu setelah MK apa sebelum MK? Sebelum. Sebelum MK. Oke. Iya sebelum. Oke. Yang saya cerita ini kan dia datang Iya, sama saya kan sebelum. Iya. Dia- Sebelum nah, MK. jadi kesampingkan dulu. Nama itu kesampingkan dulu. Yang lain siapa? Itu gitu. Terus muncul nama-nama kan. Mereka bisa ngusulin nama Gibran, sedangkan Nama- aturan nggak memungkinkan Gibran maju, Ya, Pak. makanya Pak Jokowi bilang kesampingkan Kesampingkan nama dulu. itu. Kesampingkan Nah, dulu. coba yang lain dulu. Oke. Saya sulit juga gitu kan, kata beliau kan. Ini anak. Ya, nanti gimana serangannya? Jadi coba ini singkirkan dulu, cari yang lain. Dihitung-hitung itu pada ngomong, ada yang survei dari sana, survei dari sini. Udah, ada nama. Voting akhirnya. Nah, belum ada gitu. belum. Namanya apa? Siapa? Nah, itu saya nggak tahu. Nggak Nggak percaya tahu kalau kalau kasih misalnya tahu, ya pakar kan? intelijen bilang nggak tahu, Iya, nggak iya, percaya. Terus Pak. Bukan, tapi terus belakangan dia waktu ketemu saya itu dia udah sebut Gibran. Gibran. Karena kita dibuka, ternyata saya lihat sebelah kanan iya sama Gibran. Waduh, teman-teman, itulah tadi ya pemaparan atau mungkin sebagai pengakuan dari
Bapak mungkin pakar intelijen di Indonesia ya, Bapak Hendro Priyono, mantan kepala BIN juga beliau, Jenderal Bintang 4, dan memang beliau ini kiprahnya di dunia intelijen udah sangat luar biasa, dan beliau memastikan bahwa Prabowo menang gitu. Wah, ini luar biasa nih, belum bertarung beliau udah memprediksi Prabowo akan menang. Dan beliau ditawari atau diminta untuk mendukung Ganjar, tapi beliau lebih memilih Prabowo. Dan juga tadi ada sebenarnya ada awal video yang menjelaskan bahwa ternyata Pak Hendro ini tidak mendukung Prabowo di awal-awal tahun 2014 dan 2019, tidak mendukung Prabowo karena beliau didukung oleh kelompok-kelompok yang mengusung politik identitas, teman-teman. Tapi nggak saya tayangkan videonya ya, karena terlalu sensitif kayaknya. Inilah seorang Hendro Priyono dengan segala buah pikiran serta analisis intelijennya. Ternyata soal percaturan politik beliau luar biasa juga ya, dan beliau berseberangan dengan mantunya yakni Bapak Jenderal Andika Perkasa yang mendukung Ganjar. Tapi itulah politik, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.